Oke, selamat pagi Ibu Arni. Ya, selamat pagi Bu Devi. Kabarnya bagaimana Ibu hari ini? Sangat baik. Oke. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya Bu ya. Iya. Kita akan mengadakan observasi di kelas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah Ibu, sebelum kita masuk ke kelas nih Ibu, saya ingin mengadakan percakapan yang dinamakan praobservasi. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan Ibu. Saya juga harus mengenalkan RPP yang nanti akan Ibu tampilkan. Saya ingin tahu bagaimana tujuan dan area yang ingin Ibu capai untuk mengembangkan Ibu dalam mengajar di dalam kelas. Nah sebelumnya Ibu, saya ingin bertanya, Ibu akan mengajar di kelas berapa nih Ibu? Di kelas 10 IPA. Di kelas 10 IPA. Oke. Ibu mengajar mata pelajaran prakarya atau biologi? Prakarya. Prakarya. RPP-nya ada Ibu? Ada. Ya. Nah kira-kira dari RPP itu tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai itu apa di dalam kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengolah atau menganalisis informasi yang telah dikumpulkan dari kegiatan mengamati dan eksperimen produksi kerajinan serta membuat keduanya dan menyimpulkan, menyajikan hasil analisis dan simpulan dalam berbagai bentuk media baik lisan maupun tulisan. Oke. Berarti berhubungan dengan praktek ya? Iya. Terus boleh tahu Ibu prakteknya ini siswa mengolah apa Ibu? Karena di sini prakteknya saya tentang pembuatan kemoceng. Jadi di situ mereka mengolah bahannya itu dari tali rafia dan juga bambu. Jadi mereka buat kemoceng ya Ibu ya. Baik, tadi dari tujuan yang Ibu sudah paparkan tadi, berarti kesimpulannya anak-anak mengolah bahan dari apa tadi? Tali rafia. Kemudian membuatnya menjadi sebuah kemoceng. Oke. Baik Ibu. Jadi tujuan pembelajaran tadi setelah anak-anak bisa mengolah kemudian menghasilkan kemoceng itu apa yang Ibu harapkan dari tujuan yang benar-benar sampai di depan? Melalui praktek ini ya saya berharap setelah mereka bisa mengerjakan proyek ini, saya memiliki harapan yang sangat besar karena misalkan kalau suatu saat mereka sudah tamat dari SMA sini dan belum memiliki pekerjaan di luar sana, mungkin mereka bisa berwirausaha atau mencari uang lewat praktek-praktek yang sudah mereka dapatkan di sini. Dan bahan-bahan yang saya gunakan, yang saya menyuruh mereka untuk menggunakannya itu tidak mengeluarkan dana yang banyak. Jadi mungkin lewat situ saya berharap di luar sana mereka bisa menghasilkan uang sendiri. Berarti ini artinya Ibu ingin agar anak-anak nanti keluar dengan bekal untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata mereka begitu. Seperti itu. Oke, baiklah Ibu. Kemudian dari RPP yang sudah Ibu susun dengan tujuan pembelajaran yang tadi itu kira-kira apa yang Ibu ingin untuk saya lihat, untuk pengembangan apa yang ada dalam diri Ibu ini untuk saya nanti lihat dalam kelas? Yang saya ingin untuk Ibu lihat itu adalah saat saya memaparkan hasilnya kepada siswa-siswa, saya ingin Ibu menilai apakah yang saya memberikan itu sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan RPP yang saya buat atau belum. Dan jika misalkan kalau belum juga, saya berharap ada masukan-masukan yang bisa membangun supaya saya bisa membuat berikut ke depan. Berarti bagaimana Ibu
mengajar, cara ibu mengajar apakah sudah sesuai dengan RPP yang berdiferensiasi itu atau belum. Kemudian ibu mau ada masukan-masukan untuk memperbaiki cara pembelajaran supaya lebih berdiferensiasi. Oke ibu, berarti diferensiasi RPP yang ibu maksud ini yang sudah saya lihat kemarin itu ada campuran ya ibu, ada dari kontennya sudah ada, kemudian proses dan juga ada produk. Kontennya itu berupa apa ibu yang ibu sajikan? Konten yang saya sediakan itu berupa video tentang cara pembuatan kemoceng. Video cara pembuatan kemoceng. Kemudian untuk prosesnya itu anak-anak buat apa ibu? Prosesnya anak-anak ada kerja kok. Untuk prosesnya setelah saya tampilkan videonya, mereka sangat berantusias sekali untuk mengerjakan proyek ini, praktek ini. Jadi lewat situ saya juga punya harapan yang sangat tinggi ke mereka supaya kira-kira dengan antusiasme mereka bisa menghasilkan produk yang benar-benar memuaskan dan bernilai di masyarakat. Oke, jadi hasilnya nanti mau ibu jual? Iya, mau dijual. Oke, berarti produknya ini yang anak-anak hasilkan ada untuk berdiferensiasi ini selain hasil kemoceng itu ada lagi kok ibu? Ada lagi. Bentuknya seperti apa kalau boleh saya tahu? Setelah membuat kemoceng juga saya menyuruh mereka untuk membuat itu. Saya menyuruh mereka lagi untuk menyajikan hasil mereka. Jadi ini laporannya dalam bentuk tulisan? Iya, dalam bentuk tulisan. Kemudian adakah lain lagi Bu selain tulisan? Tidak ada lagi itu saja. Terus untuk langkah-langkah pengerjaan mereka itu kira-kira dikerjakan di rumah ataukah di sekolah? Di sekolah. Di sekolah, oke. Supaya saya bisa memantau mereka. Ada kesulitan mungkin mereka bisa bertanya dan saya bisa membantu. Oke, siap-siap. Oke, berarti kita akan melihat cara pengerjaan anak-anak ya Ibu ya. Oke, nah strategi yang Ibu siapkan selain berdiferensiasi tadi itu, Ibu sudah melihatkan misalnya murid si A ingin menyampaikan atau dia bisa belajar lebih mudah ketika menggunakan video. Ada juga yang dia lebih senang ketika mendengarkan penjelasan. Sedangkan ada yang ingin dia praktek dulu baru dia tahu. Nah kira-kira ini strategi yang dipersiapkan Ibu ini adalah strategi yang mana? Apakah hanya konten saja atau hanya visualnya saja ataukah penjelasan saja atau juga praktek? Iya, jadi di sini yang saya gunakan selain konten, saya juga menjelaskan ke mereka. Kemudian ya itu saja, lewat konten dan juga penjelasan. Oke, berarti ada dua di sini yaitu kontennya berarti itu dalam bentuk video tadi Ibu bilangnya, berarti visual dengan penjelasan tadi atau auditory. Oke, jadi anak-anak dengar. Oke, nanti berarti untuk produknya itu kalau mereka kerja di prosesnya itu berarti sudah masuk ke estetik, berarti akan lebih paham. Oke, baik Ibu, mungkin apa ada lagi yang ingin saya nilai selain dari cara mengajar, apakah sudah berdiferensiasi atau belum, ada masukan, apa lagi yang ingin saya nilai? Saya rasa itu saja. Oke, Ibu. Berarti yang saya tambahkan di sini, saya ingin melihat bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran sosial emosional yang Ibu sudah terapkan di keyakinan kelas kemarin ya Ibu ya. Iya. Ya, saya ingin lihat juga bagaimana pengelolaan Ibu di kelas saat mengajar, dan juga saya ingin lihat bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran sosial emosional yang sudah kita bahas kemarin di kelas nanti bersama dengan murid-murid. Oke Ibu, semangat untuk observasinya sebentar. Akan saya saksikan, semoga hasilnya luar biasa, dan kita akan kembali lagi setelah observasi dalam ruang yang sama Ibu untuk membahas tentang bagaimana perasaan Ibu ketika sudah melakukan observasi tersebut. Iya, baik, terima kasih.
Oke Ibu, semangat untuk hari ini. Terima kasih. Sukses.